Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyad wal farwa. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Karena di akhir-akhir ini memang banyak orang yang sakit ya, termasuk tonggo-tonggo kula niki kathah sing sakit nggih. Bahkan ana sing keluarga sakit sedoyo. Memang musim sakit nggih. Ya, dan mudah-mudahan bagi yang sakit nggih segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa-dosanya. Ya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita masih membahas tentang bab terakhir, yakni bab tentang haramnya pakaian sutra ya. Hadisnya sudah kita baca ya. Sekarang kula wasake faedah ya. Faedah saking hadis tentang harami sutra ya. Yang kula rangkum saking pendapate utawa dawuhe beberapa ulama ya. Yakni di dalam bab ini, bab tentang haramnya pakaian sutra untuk laki-laki, yakni bab tahrimi libasil hariri 'alal rijal. Harame sutra kanggo wong lanang. Faedah yang pertama, lubzul hariri haramun 'ala dzukuri hadil ummati. Memakai pakaian sutra haram atas laki-laki di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun fil lubsi awil julusi awil ittikai. Sama saja ya. Haramnya dia memakai sebagai pakaian awil julusi atau sebagai tikar tempat duduk ya, atau jok ya. Tinggo jok misalnya, sofa di lemei sutra ya. Kasur misalnya tinggo apa jenenge apa sing tinggo sprene misalnya sutra, itu haram ya, untuk laki-laki. Awil julus ya, apalagi sajadah sama saja ya. Yang dipakai ya, yang dipakai sebagai pakaian, yang dipakai duduk awil ittikai utawa dinggo sendenan. Itu haram semua untuk laki-laki sutra. Dinggo sendenan ya, joke di sendenane iku digawe sutra, itu juga haram ya. Itu faedah pertama dari hadis bab sutra yang kemarin kita baca ya. Yang kedua, hadat tahrimu imtihanun. Haramnya memakai sutra ini adalah bentuk ujian li ta'atir rajuli kepada ketaatan seorang laki-laki. Ujian bagi seorang laki-laki apakah dia taat terhadap syariat Allah atau tidak. Seolah-olah kan sepele hanya sutra, tapi ini terlarang.
Kenyataannya banyak laki-laki yang pakai sutra, bahkan sing bergelar ustadz pun masih memakai sutra. Itu kenyataannya yang ada. Jadi ini imtihan li ta'atir rajul wa alamatun ala fuhulatil muslim wa jiddiyatihi. Dan ini tanda-tanda alamat ketika seorang laki-laki tidak memakai sutra itu termasuk kehormatan bagi dia, karena dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya besok di akhirat dia dikasih oleh Allah pakaian sutra. Dan termasuk bagian dari kesungguh-sungguhan dia di dalam memegang syariat Islam. Gak nyepelekno aturan. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga ubihal harir wa dhahab lin nisa'i, bolehnya pakaian sutra dan emas untuk wanita itu boleh, limunasabatihi litabiatihinna wa hubbihinna lizinah, karena kesesuaian wanita tadi kesesuaiannya litabiatihinna terhadap fitrah asal para wanita nisa wa hubbina, dan cintanya mereka lizinah untuk berhias. Memang itu keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita, karena wanita memang tempatnya berhias. Boleh untuk wanita. Non? Iya. Jadi memang wanita itu identik dengan perhiasan. Jiwa fitrah mereka, jiwa fitrah berhias. Maka dibolehkan memakai sutra maupun emas. Yang keempat, faedahnya tahrimul hariri yadullu ala anna tarafa zaida la yunasibul mu'min adzakara. Hal huwa min adatil mutakabbirin. Ini yang terpenting. Jadi nanti jika ada adat-adat sesuatu yang menunjukkan kebiasaan orang-orang yang sombong, itu harus ditinggalkan. Jadi tahrimul hariri, pengharaman sutra, yadullu ala anna tarafa zaida, menunjukkan bahwasanya kemewahan yang berlebihan itu la yunasibul mu'mina dzakara. Jadi pakaian kemewahan yang berlebihan itu tidak sesuai dengan orang-orang mukmin laki-laki. Jadi apa itu kemewahan yang berlebihan? Bal huwa min adatil mutakabbirin. Bahkan balik huwa utawi berlebihan, kemewahan yang berlebihan itu adalah min adatil mutakabbirin, termasuk adat kebiasaan orang-orang yang sombong. Maka jika ada adat kebiasaan orang-orang yang sombong, sebenarnya jika ilatnya memang itu sudah menjadi adat kebiasaan orang sombong dan ciri khas dari kesombongan, sudah kita tinggalkan. Mulane nek kaidah al-adatu al-aslu fi adatina al-ibahah. Asal adat itu boleh hatta yajia syariful ibahah, sehingga dipalingkan dari yang tidak boleh, yakni jika adat tersebut adat kesombongan maka ditinggalkan. Faedah yang kelima, al-wa'idu fil ahadithi kaqaulihi lam yalbashu fil akhirah. Janji di dalam hadis-hadis kemarin seperti ucapan Nabi lam yalbashu fil akhirah, orang yang memakai sutra di dunia dia tidak memakai sutra di akhirat, yadullu ala khuturati lubsil hariri, menunjukkan bahwasanya bahayanya memakai pakaian sutra lirijali duna udrin, untuk laki-laki kecuali tanpa udur. Nek ana udur apa kenane udur loro gatel, loro gudiken. Nah, itu udur Kemudian faedah yang keenam, maka bahaya seorang laki-laki tanpa udur, bahaya, tidak boleh. Dan udur pada zaman Nabi yang ada itu hanya orang budikan, ataupun mungkin undur yang lain, misalkan nggak ada pakaian sama sekali, adanya sutra, itu nanti bisa udur juga karena memang nggak ada yang lain. Terus kemudian yang keenam, yustasna minat tahrimi al halatu allati fiha darurah, dikecualikan dari haramnya
memakai sutra adalah beberapa keadaan yang di dalamnya keadaan tersebut keadaan darurah. Kamarodil jildi koyo loro kulit. Ya ini gudikan kemarin wanahwilan sepadane kama waroda fi ahaditsa ukhra, seperti yang telah datang di hadis-hadis yang lain, yakni hadis setelah ini. Boleh dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darurah syaratnya. Yang ketujuh, an-nahyu an aniyati dzabi wal fiddati wal lubsil hariri wal julusi alaihi dalilun ala tahrimit tana'umil mufriti lirijali. An-nahyu larangan an aniyati dzabi dari memakai wadah emas wal fiddati lan perak wal lubsil hariri dan larangan memakai pakaian sutra wal julusi alaihi dan larangan duduk di atasnya. Itu adalah dalilun ala tahrimit tanaumi, dalil atas haramnya hidup dalam kenikmatan kemewahan al mufriti yang berlebihan lirijali untuk laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu dilarang hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Jadi ya sedang-sedang saja umumnya bagaimana, yang penting menikmati hidup, yang penting menunjukkan nikmat. Jika masih ada kelebihan yang lain digunakan amalan-amalan yang lain. Gak perlu hidup terlalu mewah. Terlalu mewah tidak boleh. Termasuk bagian dari orang sombong nanti. Yang penting dia sudah menampakkan nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berpakaian yang layak, dengan tempat tinggal yang layak, dengan kendaraan yang layak. Selebihnya digunakan amalan-amalan yang lain, misalkan untuk amal jariah, untuk menyantuni anak yatim, untuk sedekah-sedekah yang lain, untuk tetangga, keluarganya yang masih kekurangan dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu hidup lebih mewah lagi, yakni berlebihan. Iki kanggone wong sing kelasnya wis menengah ke atas. Tapi nek kelasnya kita ini rata-rata kan menengah ke bawah. Jangankan berlebihan, malah kurang gitu. Umumnya kan seperti itu, malah kurang gitu. Sedikit dari kita yang berlebihan di dalam harta. Rata-rata ya di sekitar kita itu malah kurang. Apa kanggo butuh wulan iki yang golek saiki, apa butuh kanggo dina sesuk yang golek saiki. Rata-rata ngono nek wong ngisor ngene iki, mergawe terutama kaya mergawe sing idar pentol niku kanggo sesuk yang nggo bayar SPP esuk iki golek ya lagi saiki gitu. Iya ta, Bu? Iya. Yang kehidupan kita rata-rata memang seperti itu. Ya termasuk kula maksudnya, kula ya pengen bayar wulan ngarep golek saiki, wulan ngarep neh golek saiki neh kan ngono. Memang enggak ada tabungan yang berlebih sehingga gak khawatir diblokir. Ora khawatir. Ora ndek tabungan kok ya gak khawatir keblokir. Iya, ana rame-rame wae. Kok iya. Malah sing rame-rame sing viral nahi malah gendera kartun kuwi. Heeh. Sing rame-rame sing viral malah gendera kartun kuwi. Gendera apa iku? Gendera ini anu kartun Jepang ya. Nek nggonku kene di dono parane kuramel parane petinggi nek ngedek ngibarno. Tapi sing didono iku takok pasale gak ada pasalnya. Jadi yo pokoknya dikon ngedono pokoknya gak oleh gitu ya wis. Itu. Ya rame-rame saiki apa-apa viral. Oh no, insyaallah. Ya memang begitulah kehidupan. Terus kemudian ya, ini tadi faedah yang terakhir nih, bahwasanya larangan memakai emas dan perak dan memakai sutra dan duduk di atasnya itu adalah dalil nih, bahwasanya seorang laki-laki itu tidak boleh hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Itu sederhana saja. Nah, kemudian ya.
Hadis berikutnya babu jawazi lubsil hariri liman bi hikatun. Iki urung nggih. Wis le ya gudhek nggih. Nggih. Saiki faedah hadis tersebut ya. Faedah hadis tentang bolehnya memakai pakaian sutra untuk laki-laki yang berpenyakit gudik. Sebagaimana kemarin kita contohkan di situ ada Abdurrahman bin Auf ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair ya. Dan di riwayat yang lain ada Abu Hurairah. Jadi mereka pernah gudikan ya. Sampai disinggung kemarin Abdurrahman kok gudikan itu. Abdurrahman bin Auf kok gudikan. Iya, memang sakit itu seperti itu ya. Kemarin tak jelaskan kan sakit itu yang pertama karena mungkin orang memang tidak jaga kesehatan ya, tidak jaga kebersihan. Nah, yang kedua mungkin maksudnya pola hidupnya tidak dijaga ya, turunnya ke dalam terus dan lain sebagainya, itu penyakit datang. Dan yang kedua memang untuk menghapuskan dosa-dosa ya. Yang ketiga untuk meninggikan derajat dia ya. Meninggikan derajat. Jadi ganti dosa lah iso ya. Makanya Rasulullah SAW jangankan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW mempunyai penyakit pernah sakit, bahkan sakit panas ya, sampai wafatnya beliau juga sakit panas itu Rasulullah SAW. Jadi sakit itu bukan berarti indikasi karena orangnya kotor, bukan indikasi berarti dosanya banyak, bisa jadi karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersabar atau tidak atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kelas kita insya Allah rata-rata sakit itu karena banyak dosa. Itu insya Allah ya. Karena banyak dosa ya. Di samping kehidupan sehari-hari yang tidak teratur, mungkin makan tidak teratur, tidur tidak teratur ya, dan mungkin kebersihan tidak dijaga ya. Dan dilanjutkan lagi karena memang kita banyak dosa. Itu nenek menurut kula lho nggih, marai kula piyambak ketika sakit sing tak elingi dosa, dosane akeh. Untuk menghapus dosa untuk kita kelas kita insyaallah taala ya. Jadi faedah bolehnya yang pertama, faedah bolehnya memakai pakaian sutra untuk laki-laki ketika sakit. Yang pertama, yujazu liman kana bi maradun al-hikati, maradul hikati ayyal basa thawabul hariri tahfifan nasyar'i. Yujazu bolehnya liman untuk orang kana bi maradul hikati, yang orang tersebut sakit kulit semacam gudiken, ayyal basa thawabul hariri, boleh mereka ini ya, orang ini yang sakit ini untuk memakai pakaian sutra apa? Yakni takhfifan, sebagai keringanan minas syar'i saking syariat. Ini menunjukkan kepada ulama syariat itu memang ringan. Ketika berat ya, pakai baju biasa mungkin sakit, kalau pakai baju sutra nggak sakit, maka dibolehkan pakai baju sutra. Ini menunjukkan syariat itu memang mudah, gampang. Syariat itu untuk menerapkan aturan itu disesuaikan kondisi orangnya. Jadi sebenarnya aturan itu nggak tekstual, ya. Kontekstual harusnya emang. Jadi syariat sendiri yang namanya aturan itu kontekstual, bukan tekstual. Ya. Nek tekstual repot, nek kontekstual sesuai keadaan. Maka hukum bagi masing-masing orang nanti bisa berbeda sesuai keadaan masing-masing. Nah, seperti itu. Ya. Makanya seandainya di negeri-negeri termasuk di Indonesia hukum sing tekstual itu penerapannya kontekstual menawa ya penak gitu. Delok keadaane, wong iki butuh kena hukum iki, kena jendo to ora, didelok keadaane, kena apa dia melanggar dan lain sebagainya gitu. Cara gak gawe helm, kena apa gak gawe helm kan ngono. Kena apa gak gawe helm? Mergo pernah ono apa iku? Pernah ono wong marung, nggih. Marung, helme ning warung kene. Helme apa itu marung lali gitu, bareng bar marung langsung Pak Pedah metu bareng eling kerine warung kan helme balik nih warung neh kecegat polisi ketangkep gitu. Apa yang ngetel helm padahal itu, dan ini misalkan tidak ada ampun kan ya repot. Harusnya kontekstualnya konteksnya itu dia itu sebenarnya lupa ketinggalan helmnya, mau balik ngambil helm lagi itu. Harusnya kan ditanya betul, disuruh membuktikan betul kan seperti itu. Nek cara penerapannya kontekstual, oga tekstual itu. Ada kejadian seperti itu. Itu. Maka harusnya dilihat orangnya. Hukum itu seperti dilihat orangnya itu. Apakah jujur bisa membuktikan atau tidak gitu. Iya.
gitu. Ataupun misalkan SIM dan lain sebagainya, yang penting dia bisa membuktikan bahwa dia punya betul. Seandainya dia lupa dan lain sebagainya, harusnya ada interogasi yang seperti itu. Itu nek ingin penerapan sebagaimana penerapan syariat, yakni agama itu memang mudah seperti itu, hukum itu mudah disesuaikan keadaannya. Kalau bisa seperti itu enak, orang diberi alasan untuk membuktikan itu matoh itu. Seandainya wallahu taala alam ya. Gitu. Seperti ini ya. Karena sutra itu sebenarnya nggak boleh dipakai, tapi seandainya dia pakai baju biasa, kalau dia sakit dan tidak nyaman, maka dia boleh pakai pakaian sutra. Ya hebat toh. Syariat memang mudah. Kalau kita dalami seolah-olah syariat itu ngengkang dilarang begini, tapi ternyata ada pengecualian di tempat-tempat tertentu, di kondisi-kondisi tertentu gitu. Setelah diteliti, termasuk masalah apa itu, banyaklah masalah lah. Nggak malah untuk meramarek guys itu sebenarnya nek kontaknya apa yang dibahas ini, karena pikiranku ngono ngelantur mari-mari malah. Yang kedua, faedah kedua, fi dzalika dalilun ala anna kullama huwa mamnuun idza tija ilaihi jaza bi qadil hajati awid darurah. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu dalilun, yakni bolehnya memakai sutra ketika sakit itu dalil ala anna kullama huwa mamnuun, bahwasanya setiap semua yang dilarang ketika dia butuh kepada sesuatu tersebut jaza maka boleh bi qadril hajati, sesuai hajatnya. Nek memang itu butuh hajat ya, yakni misalnya haram-haram sing wasilah itu boleh dipakai ketika hajat, awid darurati utawa sekedar darurah. Sekedar darurah iki yakni larangan-larangan sing memang dia haram murni. Itu boleh ketika darurah, benar-benar darurat. Ketika darurat boleh, ketika darurat juga boleh, tergantung keharaman yang mana. Nek keharaman yang haram wasilah boleh ketika hanya sekedar hajat, tapi nek haram sing haram apa itu? Haram murni ya, haram zat, maka dia bolehnya hanya sekedar ketika darurat. Ya contohnya mau dhek lempok banget rana pakanan apa blas ono sing haram tok. Ya. Maka haram itu boleh dimakan, tapi kimang jaza biqadril darurah, boleh sekedar darurah saja. Wis barbar, jangan bernikmat-nikmat, jangan disimpan, jangan dibawa, itu barbar, selesai. Yang ketiga, wat tahfifatu fi syariati tadullu ala anna fiha yusron indal usri. Keringanan-keringanan di dalam syariat itu menunjukkan bahwasanya ya, di dalam syariat itu ada kemudahan ketika dalam keadaan kesulitan. Semua syariat secara hukum umum ya, semua syariat itu ketika seseorang tersebut kesulitan melaksanakan syariat tersebut, maka ada udzur ya, ada kemudahan ketika dia memang benar-benar kesulitan. Ya kayak contohnya kaki itu aurat, tapi Imam Abu Hanifah membolehkan orang-orang yang di sawah itu jegur ning gone leran itu sawah itu, pergi ke sawah itu membolehkan tidak pakai kaos kaki. Itu karena apa? Kesulitan. Jika pakai kaos kaki itu kesulitan, bisa jadi malah jebubuk cara wong anu. Sekesuk kaos kakian malah jebubuk timbang karo gak kaos kaki, kan maka dibolehkan. Ini jenenge keringanan. Meskipun itu aurat, tapi ketika dalam keadaan tertentu sebagian ulama mengatakan membolehkan. Nggih, keadaan darurat. Wong memang penggaweane ini sawah. Kaos kakian nyemplung sawah kaos kakian. Nah, nek ono sepatu anu kangelan, tapi nek sawah pakai sepatu ya kangelan. Memang sing paling nyaman, kalau dia kayak cilik ya sawah gebiah bareng paling nyaman memang kaki telanjang itu sawah itu. Nah, makanya ulama ada yang membolehkan, dan hal yang seperti ini kita toleransi jika ada sahabat-sahabat kita yang berbuat seperti itu karena sesuai kondisi mereka gitu. Karena ketika ada kesulitan maka disitulah syariat ada
kemudahan. Ini yang harus dipegang gitu. Mulane nek roh wong ketoke kok berbuat ngene, jangan langsung dibenci dulu. Dilihat keadaannya dia, kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa dia melakukan itu, dilihat. Sehingga kita tidak mudah membenci orang lain. Kita lihat saja itu. Kenapa itu? Ini sampean gak mampu melihat, gak mampu menanyakan, ya sudah, jangan suudon gitu. Kan. Saiki ganti bab nggih. Babun nahyi an iftirasyi juludin numuri warukubi 'alaiha. Utawa iku bab mertelake tentang nggih. Larangan nggih. Aniftirosi saking gawe lemek. Aniftirosil juludin numuri, larangan saking gawe lemek kulit macan. Numur itu nek manane wong biyen macan tutul, pokoke macan. Waruku bilan larangan nggih. Nunggang nggih. Alaiha ing ngatasé kulit macan. Ya ini ya duduk maksudnya berarti. Jadi duduk di atas kulit macan yang digawe lemek, baik lemek gubuk, duduk ya atau lemek apapun itu dilarang ya. Hadis pertama an Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak dhewe nek gak ngaji gak ngerti lho. Nek ternyata binatang buas juga oleh digoleh lemek. Meneh mungkin sebagian dienggo jok, ya kan? Jok yang terbuat dari apa itu? Dari nek biyen nggo sedel. Sedel beda ontel iki biyen ana sing terbuat dari kulit malah kulit babi. Malah kulit babi ana tengere. Jadi tempat bulune iku titik 3 tempat bulune iku ciri khasnya kulit babi. Dulu ditengeri seperti itu. Jadi mungkin juga nggih orang-orang itu memakai kulit macan untuk jog-jog, mungkin orang-orang yang hidup mewah jog mobil, jog motor dipakai kulit macan kan bisa jadi. Atau joge apa itu? Sofa, ya. Bisa jadi mereka pakai kulit macan. Atau mungkin jakete pakai kulit macan bisa jadi. Maka ini terlarang ya. Dan pastinya mahal itu, dan pastinya mahal karena langka. Non? Larangan. Ya, pakai kulit. Kan dilindungi. Macan kan harimau dilindungi tidak boleh. Dijual belikan yo. Neng dunia anu kemarin tak terangno ning dunia anu dijual belikan itu kulit macan, kulit harimau. Ini dunia perdukunan, dunia gaya raja-raja. Nah, itu dijual itu. Mbok kulit macan tenan, mbok kulit kucing sing didol kuwi munene kulit macan. Tapi kok luar Jawa jare kok Kalimantan mbok kondi ngono iku asale kulit itu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabu aja lungguh sapa sira kabeh la tarkabu aja lungguh sapa sira kabeh al khazza ing apa itu ing kain sing terbuat saka sutra iku sutra asli nggih. Yakni saka omahe apa iku? Uler. Ya, ulat sutra nggih. Itu sing larangan betul itu. Nggih, sing larangan betul itu seperti itu nggih. Nek cara kula kemarin tak terangno nek sutra buatan piye? Harame karena tasabuh ning gone sutra asli, mungkin seperti itu nggih. Samar ya. Tapi sing hukum asal harame iku sutra sing memang terbuat dari ulat sutra ya.
Walan nimaro nggih lan larangan lungguh ning gone lulang macan. Dilarang. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairu bi isnadin hasan. Dilarang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabil Maliki an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sinten Nabi an juludi sibai saking kulit atau lulang siba. Siba itu binatang buas. Jadi di dalam satu riwayat menerangkan macan, di riwayat lain siba umum binatang buas, berarti segala macam binatang buas nggak harus macan. Macan tutul, sek macan gareng, sek macan, sek apa iku jenenge iku singa, singo, nggih. Pokoke binatang buas. Itu dilarang. Pokoknya binatang buas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanidah sihah sahihun niku salah tulisannya. Jadi hadis sahih. Wa fi riwayat Tirmidzi naha an juludis sibai an tuftaros. Yani naha nggih nyegah sinten Nabi an juludis sibai saking lulang siba nggih. Binatang buas. Antuf tarosa ing den gawe lemek. Nggo lemek gawe. Wallahu taala alam. Kenapa ora oleh nggih? Jadi semua yang tidak boleh itu nggih rata-rata karena kesombongan. Ini termasuk juga nggih. Termasuk karena sombong. Iya, fawaidu babin nahyi. Oke, biyen sing hebat pareane nangkap macan kaya ngono ku zaman sahabat tuh biyen Abbas bin Abdul Muthalib ya. Abbas bin Abdul Muthalib sebelum masuk Islam dia sudah paman Abbas pemburu nggih. Jadi wong biyen angger wis iso berburu ngolehno macan, wah iku wis disegani itu. Gak main-main iso berburu ngolehno macan itu. Gagah wisan wis ditakuti disegani orang lain itu. Mbok panah mbok tombak. Saiki bedil. Ndak kipian Pak senjata bedil lu kipian panah. Tapi terusan sing akeh pakai tombak, yang banyak itu pakai tombak ya. Iya. Nah, yang banyak pakai tombak ya. Karena panah jarang yang punya juga. Tapi sahabat-sahabat dulu ketika tidak berperang panah gawe terus. Jadi panah gawe terus setiap berperang. Sahabat-sahabat dulu itu gawe amunisi. Ya amunisi dhewe. Nah nek orang-orang ngene iki ra iso gawe amunisi dhewe. Saya karek nganggo. Kepian modal-modal dhewe, alat perangkat perang modal dhewe nggih. Budal ya sing ganti panah ya duwene tombak ya tombak, duwene pedang ya pedang. Jadi yukrahu au yuhramu nggih, dimakruhkan atau diharamkan alal muslimi ing atase wong Islam ayyajlisa au yabsuta juludas sibai. Ing yen to njongok ayab suto ayat jelisa ayab suto juludas sibai jongo ning gone kulit binatang buas kan namri kaya dene macan wadhibi lan serigala. Jadi macan serigala itu termasuk binatang buas, itu tidak boleh duduk di atasnya, memakai itu tidak boleh. Jadi sebagian ulama mencontohkan ya macan karena di dalam hadis ada macan tadi, ambek serigala masuk ya. Sifatnya umum gitu. Cuma yang ditunjuk Nabi di hadis itu yang ada itu
an-namr, yakni macan, harimau. Namun di lafaz yang lain macan tutul. Nek cara wong Jawa nek maknane macan tutul iki. Nah, dan di di riwayat yang lain karena binatang buas secara umum maka itu sebagai contoh saja. Semua binatang buas dilarang. Wa fi dzalika man'u minat tasyabbuhi bil mutakabbirina. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu larangan ini nggih. Man'u wa fi dzalika man'u minat tasyabbuhi. Karena apa? Termasuk bagian dari menyerupai bil mutakabbirina terhadap orang-orang yang sombong. Karena menyerupai orang yang sombong, wa ahlil khuyalailan, ahli kesombongan. Jadi larangan itu kata para ulama karena menyerupai orang yang sombong, maka hukum asal apabila seseorang menyerupai orang yang sombong itu terlarang. Orang yang sombong itu cara mlakune, gaya hidupe itu kelihatan. Mulane nek ana wong sombong iku diawasi ketara. Mlakune tok wae ketara. Gerak-gerike ketara. Ya mestinya semua saja, semua saja yang duduk umum sifatnya. Nah, ya terutama memang yang memiliki gitu, terutama yang memiliki. Namun sifatnya ini umum saja sebenarnya. Kita kalau sudah tahu bahwa itu gelaran misalnya karpet itu terbuat dari binatang buas, ya sudah kita nggak boleh duduk di situ kalau kita tahu, nggak harus memiliki. Gitu. Iya, aku mau jangan yang kuno gape itu. Wa juludus sibai, faedah yang ketiga, ikut tahmilu ma'aniyal fakhri, mengandung makna kesombongan. Wa tana'umi zaidi, dan kesenangan atau hobi yang berlebihan. Fanuya anha, maka dicegah darinya. Jadi kulit binatang buas itu bermakna kesombongan. Orang yang menggunakan kulit binatang buas itu mempunyai makna kesombongan karena memang itu kebiasaan orang-orang yang sombong, gagah-gagahan. Dan termasuk kesenangan atau hobi yang berlebihan. Ya memang hobi kadang wong ku aneh-aneh, meneh wong nek wis sugih duweke bingung buak hobine sing aneh-aneh sing gak maedahe, kadang ora merhatekno wong sing sekitare sing miskin, malah gawe hobi sing aneh-aneh sing ngentekno biaya akeh kadang kurang manfaate memang. Iya, padahal tanggane ana sing keleleran misalkan seperti itu. Itu gaya hidup yang harus dihindari. Ya mudah-mudahan kita suatu saat nanti ada yang dianugerahi harta yang banyak tapi tidak berlebihan sehingga bisa menolong saudara-saudaranya yang lain. Ya, nolong keluarganya, nolong tetangganya, nolong teman-temannya. Iya. Iya. Dan menolong itu nek gak pengen kehilangan hartanya gak mesti harus memberi, gak harus sedekah, ngutangi ngekei modal itu pun menolong sudah ya. Ngutangi ngekei modal tanpa minta upah, tanpa minta tanpa riba nggih, tanpa njaluk badine misalnya, itu sudah menolong. Dan bagian dari utang. Nah, utang itu di beberapa riwayat Nabi itu disebutkan wong nek ngutangi wong sampai di sahur, ya jeda sampai waktu sahur setiap harinya seperti sedekah itu. Setiap harinya itu seperti sedekah. Seperti sedekah sebesar uang yang diberikan. Luar biasa tuh. Iya, setiap harinya. Sampai itu ada di riwayat yang lain memang setiap harinya mendapatkan pahala sedekah seperti besarnya uang yang dipinjamkan. Ketika sudah jatuh tempo ke orangnya nggak bisa bayar, ditunda lagi. Selama menunda setiap harinya mendapatkan 2 kali lipat sedekah. Maka gak oleh diribakno, gak oleh dianakno. Iku mego itu memang dibuat ladang pahala oleh Islam. Ladang pahala yang berlipat ganda sehingga nggak boleh dianakno, nggak boleh diambil keuntungan dari meminjami.
Nek diambil keuntungan dari meminjami karena itu oleh syariat Islam oleh Allah dibuat untuk ladang pahala, maka dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek roh hadis-hadis kuwi wong sing di duit-duit iki cocok jane. Wong kira-kira duwite yo bali. Nek ra dibalik-balekno, jan gak kelar balekno misale, urung iso balekno, pahalane berlipat-lipat itu. Enak. Aku ana sing utang aku, mulai aku isih Joko nganti saiki ra disaur. Iku mau jarak gak nyaur menawa. No gak jarak gak nyaur. Ya wis tak jarno wae nagih keselen. Ngerbatake tak tunda gak dibayar nek, tak tagihne ditunda gak dibayar nek. Ya wis akhirnya gak tak tagih tak beno. Mulai saya Joko, zaman Jokoku nganti saiki ndek utang 1,5 juta. Zaman Jokoku lho, zaman tahun 2002. Wis akeh 1,5 juta ya. Wis akeh. Iku wis tabunganku ki biyen niku. Wis tabunganku iku. Sampai sekarang. Maune ya sahabat gini, sampai sekarang yo aras-aras dolan aku. Gitu. Nah. Gitu. Iya. Ya sudahlah tak biarkan ya. Tapi aku kalau ketemu masih biasa. Gak tak satru. Tapi ya ora dolan-dolan koyo biyen neh ngono tok. Gitu. 1,5 juta zaman tahun 2002 loh. Ya. Kan. Babu ma yaqulu idza labisa thawban jadidan. Babu ma uta bab merkaya perkara yaqulu kang ngucap sapa man ing ma idza labisa ing dalem likane nganggo sapa man thawban ing baju jadidan kang baru. Au na'lan utawa sandal au nahwahu utawa sepadane sandal atau baju, yakni ketika memakai pakaian baru, baik baju, sandal, jam tangan, kopiah, kerudung, ruko, misalkan ya, mukena itu ya, celana, semuanya yang baru itu ada doanya. Nabi Sa'idil Hudri radhiyallahu anhu qala kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda ing dalem nalika ngayari sinten Nabi thawban ing baju sammahu mongko ngaran sinten Nabi bismihi kelawan namane baju tersebut, pakaian tersebut. Imamatan ing aran imamatan yaiku rupane aran imamah ketika Nabi memakai imamah. Au komison utawa baju kurung, jubah misalkan auridan utawa selendang. Iki biyen ana imamah ana selendang itu beda nggih. Selendang itu sing dikalungno, nggo kalungan nggih. Cara ne imamah sing dienggo ning kepala iku nggih. Jadi memang dulu iku pakaian orang Arab ana imamah sing dienggo ning kepala, ana sing selendang ridak jenenge. Utawa segala macam pakaian. Aku takok dalile kopiah iki pernah takok nang ustadku dalile kopiah didono dalile iku masuk kategori penutup kepala itu. Iya masuk kategori imamah, penutup kepala umum ini kopiah itu. Masuk kategori imamah itu, penutup kepala. Cuma nanti ono kopiah nek kene ono blangkon dan lain sebagainya itu sama penutup kepala saja itu. Iya boleh ya. Makanya umpama satangan mbok talekno mbok nutup ya bisa, ndak masalah. Yang penting bukan penutup-penutup kepala yang memang identik atau tasabuh nggih, identik dengan amalan-amalan atau ajaran dari agama lain misalnya, identik. Misalnya memang di situ sebuah ajaran agama misalnya, ciri khas dari agama tertentu, maka itu tidak boleh. Tapi jika tidak menjadi ciri khas, hanya adat sebagai penutup kepala secara umum, maka boleh, semua penutup kepala boleh. Termasuk belangkon itu boleh itu. Karena itu umum saja itu. Penutup kepala milik orang Jawa secara umum, bukan milik keyakinan. Jadi boleh itu. Udeng-udengan. Ya. Udeng-udengan. Terus kemudian ya, ketika Nabi memakai ya, pakaian-pakaian tersebut baru, baik itu berupa imamah maupun ridak, selendang maupun gamis ya,
Dan yang lainnya beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairu wa khaira ma suni alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni alahu. Nek gak iso ning atine utawa maca ning cara Jawa bisa nggih. Sing penting tau roh artine iso nggih. Intinya ini berlindung kepada Allah, minta kebaikan dari pakaian tersebut dan minta perlindungan dari keburukan pakaian tersebut. Ini persis doa-doa ketika beli mobil baru, beli apa itu atau menikah ya, untuk doa istrinya ketika nikah itu doanya sama seperti beli mobil baru ya, atau kendaraan baru ya. Ya hampir sama seperti ini maknanya ya. Ya ini berlindung, meminta kebaikan dari ya, pakaian tersebut dan berlindung dari keburukan pakaian tersebut. Kok bisa gitu ya? Keburukan pakaian apa? Ketika dia berpakaian jadi sombong dengan gara-gara pakaian tersebut. Itu termasuk keburukan dari pakaian. Kebaikan pakaian yo menutup aurat, dengan pakaian tersebut dia malah tawadhu, tambah khusyuk. Misalnya pakai jubah, ternyata setelah pakai jubah dia sholat tambah semakin khusyuk. Itu termasuk kebaikan dari pakaian. Tidak malah tambah sombong. Ono pakaian itu memang singgarai malah sombong gitu. Ketika dipakai gaya. Nah, itu tidak boleh gitu. Maka di sini Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu ya Allah, lakaiku datang panjenengan, alhamdulillah segala puji. Ya, terima kasih ya Allah, segala puji datang panjenengan, namung datang panjenengan, ya antau te panjenengan iku kasautanihi. Nyandangi Pak sinten panjenengan ingsun nggih. Dadi sing nyandangi iki jenengan. Menjan lahir gak nggo sandangan. Ning hadis qudsi liyane kan lahir gak nggo sandangan gak apa, Allah ngekei sandangan. Ning hadis qudsi ning gone apa, ning gone hadis arba'in niku. Maka kita harus alhamdulillah ketika kita duwe sandangan, mana saiki sandangan sangat berlimpah. Ini Allah memberi sandangan kita sebenarnya. As'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairahu ing kebaikane iki pakaian. Aku njaluk panjenengan ya Allah kebaikan pakaian ini. Wa khairu ma suni alahu, wa khairan kebaikan, wa khairu mal kebaikan barang suni akan den gawe nggih. Apa ma lahu maring pakaian. Jadi njaluk kebaikan sangka pakaian iki nggih, dan kebaikan sangka pakaian iki lan kebaikan apa sing digawe pakaian iki. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alahu nggih padha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri saking keburukane pakaian wa syarri malan keburukane barang suni akan den gawe apa thawab lahu maring mak. Kleru nggih Pak. Dadi iki wa khairu ma suni nggih, wa khairu malan kebahagiaane barang suni akan den gawe apa pakaian lahu maring ma. Sing nguri ya ngono. Wa syarri malan oloke barang, eleke barang suni akan den gawe apa pakaian lahu krana ma. Jadi nek kira-kira pakaian itu tujuannya dienggo keburukan, maka minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Jadi ini termasuk bagian dari apa itu ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek berpakaian baru itu ada doanya. Nah, ada doanya sehingga pakaian ini nanti tidak menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tapi menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan pakaian-pakaian yang diberikan oleh Allah kita menjadi sombong. Intinya di situ. Faedah hadis ini, minas sunani ayyul karosmul libasil jadidi. Ayyul karosmul libasil jadidi. Termasuk bagian dari sunnah adalah ingat kepada Allah ketika memakai pakaian baru. Wa dzikru smillahi inda lubsihi, dan berzikir kepada Allah ketika memakainya. Itu bagian dari sunnah. Kemudian faedah kedua, wa du'a inda lubsi tsaubi, berdoa ketika memakai pakaian ya tadhammanu syukran nikmati. Ini adalah mencakup rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini aku dikei pakaian Allah, aku dipakai ini karo Allah, itu gak disandano ning gone awake dhewe. Jadi dari sisi pakaiane awake dhewe disuruh jangan sampai melupakan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lainnya, apalagi yang gerakan tangan iso gerak ngene iki, ana wong idep-idep stroke, gak iso obah,
dan lain sebagainya harus diingat sebenarnya nggak hanya pakaian, sebenarnya ketika kita iso bergerak, iso tok kene, mulane iso ngaji bareng la haula wala quwata illa billah itu karena ya itu tadi semua keikut sertaan semuanya itu atas apa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ade bayangkan tangane siji ra iso obah ngene wis kangelan kabeh ape apa-apa. Kangelan kabeh ape apa-apa. Meneh tanggoku kelangan sikil siji sakno. Wis cuntel urip rasane. Kelangan siji perkara diabetes. Akhirnya dipotong kakine. Itu Masya Allah. Iku dipotongnya bersamaan kula sakit nih lho nggih. Aku lara 6 dina nika tanggoku ana sing diamputasi sikile. Aku ngene ya Allah isih enteng ujiane awake dhewe mi ra iso mergawe lara seminggu lah timbang karo sikil ilang siji. Cuntel tenan ape lha apa nek wis sikil ilang siji. Ben numpak dah motor ya kangelan, wong sudah motor nek anu ya sikil loro, mobil ya sikile ya loro sing nganggo. Masya Allah, ini wis nikmat tenan ngawak dhewe utuh iso bergerak dan lain sebagainya. Ditambah nikmat diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora kangelan saiki iki biyen niku zaman kakak-kakakku sing tua-tua iku jare nek dadi nganten wae klambi nyilek. Ngene. Klambi nyilek. Perkara ora ana klambi apik. Wong tertentu tok sing di apik dienggo silikan ora mari biyen jare ngono. Nggih Pak nggih. Nggih biyen ngono nggih. Iya. Iya saiki wis nikmat masyaallah kok nyilek-nyilek. Nek lemari ki luweh-luweh gak kanggo. Nganti gak dienggo ape dikekno wong isin perkara wong wis do ndek apik-apik. Ape dikekno sapa? Ngono. Wong wis do ndek apik wong ora usah ngenteni bodo saiki wong tuku. Nek jaman cilekanku ngenteni bodo kan ngono. Yen ngono musik ngenteni mantenan. Jadi doa ketika memakai pakaian itu mencakup menunjukkan dirinya rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabal khairi lan mencari kebaikan dari pakaian tersebut. Wal isti'adzata min syarri dan berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian tersebut. Jadi pakaian itu bisa membawa keburukan dan pakaian bisa membawa kebaikan. Contoh, dia pakai kopiah, bolak-balik pakai kopiah. Iki membawa kebaikan ini. Apa contohnya? Apa yang coba pelak-pelak yo isin lho kopiah kenek ngene kok itu bagian dari kebaikan itu, termasuk penjagaan dari Allah melewati pakaian, pakai poko ngene iki ape mlete ya wis sarepe tukaran pe gelut lho wis saru gitu. Itu bagian dari penjagaan kebaikan dari pakaian tersebut. Tapi nek pakaian sampean pakai topi, macam limit metu adoh tonggo, mlete. Iku keburukan dari pakaian iso mlete iku. Tapi nek kopian diri ngene. Allah taala alam. Ngene ta. Ngene. Pembandar jare ngono ta. Nah, iku pokok yo gak ngono mestine. Iya. Iya bandar dulu yo ada tawuran. Iya, mari ketu sing ngene iki kan ketu nasional to, Pak. Nah, iki kan ketu nasional memang. Iso sindir yo ketunan. Tapi carane gawe beda. Sakarepe iya, diringno. Allah taala. Berarti dhek wis rumangsa nek pancen kudune miring, munjen dhek wis miring gitu loh. Wis salah itu loh. Allah taala. Faedah yang ketiga nggih. Ya, faedah kedua tadi adalah doa tersebut nggih mencakup bahwasanya dirinya itu merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebaikan dari pakaian tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari pakaian tersebut dan berlindung dari keburukan pakaian tersebut. Memang bener loh. Aku tuh nganggo jubah putih, bar tau mbah resik, wangi, salat. Itu rasanya beda dengan pakai yang lain. Ya, memang itu termasuk kebaikan insyaallah taala. Yang ketiga wa yurabbil abda ala silatihi bi rabbi fi jami ahwalihi. Doa ini mengajarkan seorang hamba
agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Robnya gitu. Hatta inda lubsihi, sampai ketika seorang hamba tersebut memakai pakaian. Jadi memang kita ini disuruh selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek selalu terhubung, selalu ingat kepada Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah, insya Allah kita akan rodok terjaga minimalnya dari berbuat maksiat. Minimalnya rodok terjaga gitu. Dari berbuat masih syukur-syukur dijaga benar oleh Allah, nggak bisa berbuat maksiat, itu keistimewaan. Memang dijaga benar oleh Allah, nggak bisa berbuat, itu malah luar biasa ya. Kebanyakan kita masih berjuang untuk menahan diri agar tidak berbuat dosa, itu masih berjuang ya mayoritas kita. Tapi ada memang hamba-hamba Allah yang wis tingkatan karo Allah memang dijaga itu. Iya, nek sampean wis berbuat kewajiban, sunah-sunah wis rutin, istiqomah, meskipun di samping itu berbuat dosa tapi gelem istiqomah, suatu saat nanti nek wis bener-bener dadi wali khususnya Allah itu dijaga itu loh. Nah, sing paling enak itu nek wis dijaga. Nggih, akhirnya nek wis dijaga iku ape belajar, ape ibadah yo enteng, yo mudah, yo ringan, nggih. Ape berbuat dosa dihalangi oleh Allah enggak terjadi. Gak sido karena memang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa nih, tapi yang kita rasakan selama ini termasuk contohnya kula Kyai Mbah itu masih menahan diri gitu. Masih sosok ada dosa di depan mata dan kita menahan diri. Tapi kan memang dijaga Allah memang nggak ada di depan mata, dihindarkan terus itu. Nah, itu luar biasa nanti. Mudah-mudahan sebelum meninggal kita sampai tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha terus. Kemudian bab berikutnya ya. Babu istibabil ibtida'i bil yamini fil libasi. Bab sunnahnya memulai dengan yang kanan ya, di dalam berpakaian. Jadi berpakaian itu dimulai yang kanan. Hadzal bab iki bab qad taqaddama maksuduhu nggih. Telah lalu maksudnya wa dzakarnal ahaditsa as-shahihah nggih. Dan kami telah menuturkan hadis-hadis yang sahih fihi di dalam bab tersebut. Di bab yang depan memang mendahulukan yang tangan kanan itu sudah dijelaskan bahwa itu sunnah Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan untuk semua keadaan termasuk berpakaian. Nek ngerti cocok nggih. Ini tak bacakan faedah dari mendahulukan yang kanan bab ini. Kita ambil dari beberapa perkataan ulama. Minas sunnati al mablughati anin Nabi SAW ayyab da'a bil yamini indal lubsi thiyabi. Termasuk bagian dari sunnah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW adalah memulai yang kanan ketika memakai pakaian. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahada utawi mendahulukan tangan kanan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian huwa qaulul jumhuril ulama. Ini adalah ucapan jumhur yakni mayoritas ulama. Wa qad waradat fihi ahaditsu shahihatun, dan terdapat di dalam hal ini mendahulukan yang kanan ini hadis-hadis sahih. Ini pendapat jumhur ulama mendahulukan yang kanan. Wa yustahabbu dan disunahkan lil muslimi untuk orang muslim ayyuqaddimal yamini untuk mendahulukan yang kanan fi kulli ma huwa syarifun, pada setiap perbuatan yang mulia. Jadi untuk semua saja perbuatan yang mulia, bukan hanya berpakaian, itu disunahkan mendahulukan yang kanan. Semua yang mulia. Sehingga mulia contohnya apa? Pergi ke kamar mandi, ini WC, itu mendahulukan kaki kiri, kan seperti itu. Keluar nanti baru kaki kanan itu. Untuk masuk masjid, kalubsi, kalau ini berpakaian itu mendahulukan yang kanan. Wa toharoti bersuci, wudu, mandi, semuanya dicontohkan Nabi pakai yang kanan. Wa dukhulil masjidi, masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Jadi semua kebaikan dalam bentuk kebaikan itu nanti dikiaskan untuk semuanya saja secara hukum asal. Itu semua kebaikan pakai yang kanan. Semua keburukan misalnya di tempat-tempat yang kotor
Tunggale kamar mandi, WC dan lain sebagainya jumbleng misalnya cara ngibien itu pakai yang kiri. Cawi itu pakai kiri. Jadi sesuatu yang kotor-kotor itu pakai kiri. Tapi ketika yang baik-baik, ning kene mulane dikatakan oleh para ulama fi kulli ma huwa syarifun, pada semua yang mulia. Maka semuanya didahulukan yang kanan. Wallahu taala alam. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang seperti ini karena kadang-kadang sosok kita lupa. Kula sering ngertos tiang-tiang sing wis ngaji ternyata sering lupa masalah pakai yang kanan, terutama yang kelihatan tuh saat makan dan minum. Itu terutama ya. Koyo ning rekaman nggone Pak Harjito kae wayah apa? Korban kae ono sing makan pakai tangan kiri. Nah, lihat lagi ya, kalau nggak percaya itu. Lihat lagi itu videonya, nanti lah ada yang makan pakai tangan kiri. Iya, padahal sudah ngaji, sudah tahu. Itu karena apa? Kealpaan, kelupaan. Karena dulu sudah kebiasaan sehingga masih belum terkontrol penuh. Otomatis itu loh, pakai tangan kiri itu. Oke, anak saya makan tangan kiri ya. Tapi juga tak tegur karena memang kebiasaan itu kadang sulit untuk ditinggalkan. Kadang nggak sengaja, nggak terasa itu loh. Nah, seperti itu. Maka meskipun kita sudah ngaji, maka kita harus meniti-niti itu. Meniti-niti ya. Bener-bener dikoreksi diri ini di dalam amalan-amalan setiap hari. Bener enggak sudah tuh pakai makan itu pakai tangan kanan. Karena kebanyakan orang itu botol dibuka, celek, saya buka tangan kanan, minumnya begini, itu kebanyakan. Gitu. Buka kan tangan gini, langsung gini. Itu kebanyakan. Nah, orang yang seperti ini mungkin juga gak baca bismillah malahan itu, lupa juga baca bismillah sehingga setannya ikut makan minum di samping tangan kiri juga nggak baca bismillah. Dan ini banyak terjadi dan sering kula lihat itu secara langsung loh kula lihat. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini barokah, bermanfaat, menambahkan ilmu kita, menambahkan wawasan kita dan menambahkan di dalam rahmat Allah di dalam masjid ini bisa menambahkan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.